Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Oke, jadi hari ini Pak Jati nggak bisa hadir karena beliau ada dinas di luar kota. Jadi hari ini kita belajar sama aku. Nggak tahu sih enakan mana sih ngomong aku apa gue ya. Ya udahlah sama aja. Oke. Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain ada 10 orang lagi kali ya. Kita kan ada berempat 6 ya. 4 50 50. Gimana UTS-nya kemarin susah nggak? Lumayan tapi nggak susah-susah amat sih, Kak. Oke. Mungkin agak beda ya dibanding sama kayak soal contoh-contoh soal atau soal PR yang suka dikasih sama Pak Jati. Sebenarnya gue agak kaget juga. Pak Jati itu kan belum pernah ngajar elektronika 2. Jadi gue juga kurang tahu gitu soalnya Pak Jati kayak gimana, dan pas gue tanya isi-kisi atau ada contoh soal nggak Pak, dia nge-refer balik ke kuliah yang terakhir. Jadi kayak ya mungkin soalnya kayak gitu juga ya, lumayan mirip sih sebenarnya, cuma mungkin kasusnya agak beda, dan mungkin kelihatannya kayak agak ribet gitu karena soal cerita. Iya, Kak. Semuanya cerita, Mm, terus interpretasi sendiri nih. iya. Pas gue lihat soalnya juga kayak pertama ngeliat ini apaan gitu, tapi pas dicoba dikerjain ternyata nggak susah gitu. Jadi kalau yang masih ngerasa masih penasaran kemarin tuh bener nggak sih jawabannya atau sebenarnya maksud soalnya kayak apa, bisa lihat pembahasannya, udah gue upload juga di YouTube. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutin pembahasan yang minggu lalu. Minggu lalu kan kita udah belajar tentang ini ya, tentang aritmatika biner, half adder, full adder, terus two's complement. Nah, sekarang kita akan belajar tentang aplikasinya atau rangkaiannya. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang adder atau subtractor circuit. Hmm. Bentar. Apakah screen-nya kelihatan? Oke, harusnya kelihatan. Oke, gue bisa melihat screen gue di situ. Oke, jadi yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang rangkaian adder atau subtractor. Ini kalau gue remove, apakah gue keluar? Nggak. Oke, bagus. Oke, jadi kan kemarin kita udah belajar tentang tools complement ya. Sebenarnya apa sih tujuannya kita tools complement gitu? Kenapa sih kita harus tahu tentang tools complement? Ya sebenarnya itu adalah untuk bikin rangkaian ya. Mungkin kita review lagi aja dulu tools complement. Jadi ini ada contohnya gimana kalau 18 dikurang 9. Jadi kalau 9 itu kan kalau dalam binernya dia 0000 terus 1001 gini kan ya, ini 8 kan 8. Terus ini 1, 8 tambah 1 9 gini kan. Ones complementnya adalah kita balik. Jadi 1111 0110. Terus tools complementnya
ditambahin 1, 1, 1, 1, 1, 0, ya benar 1, 1, 1 kayak ini kan. Nah, terus habis itu ini berarti jadi sama dengan min 9. Berarti terus tinggal ditambah aja. 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, 2 itu kan 1, 0, berarti 0, terus 1 ke sini, 1 tambah 1, 2 juga, 1, 0, berarti 1 ke sini, 1, terus ini 1 tambah 1, 0, 1, 0, ini 1, 0, 1, 0, 1, 0, gitu kan. Terus ada tambah carry-nya 1, gitu. Sebenarnya bisa nggak sih kalau misalkan kita mengurangi bilangan biner nggak pakai tools komplement? Sebenarnya sih bisa aja ya, coba deh. Kayak 18 nih kan ini ya, 0001, 0010, terus dikurangin 9 langsung, 0000, 1001 gini. Langsung 0 dikurangin 1 nggak bisa, berarti dia harus pinjam. Jadi 10, 10 itu kan 2, ya kan? 1 itu kan 2. 2 dikurang 1, 1. Terus ini jadi 0 kan, udah diambil tadi. Jadi 0 kurang 0, 0. 0 kurang 0, 0. Terus ini pinjam 1, jadi 1, 0 sama dengan 2. 2 kurang 1, 1. Ini jadi 0. Terus 0, 0, 0, 0. Sama kan hasilnya sama ini. Kenapa kita nggak kayak langsung ngurangin gitu aja? Kenapa kita perlu tools komplement? Itu ada yang bisa jawab nggak? Oke, sebelum gue memberikan jawabannya, ada yang bisa jawab? Satu, dua, tiga. Biar ini biar perhitungannya tuh jadi lebih sederhana gitu. Sama buat Oke. rangkaiannya nanti bisa lebih mudah buat rangkaiannya. Soalnya kan kalau pengurangan kayak gitu kita nggak bisa pakai adder. Oke ya. Ya, iya benar ya. Jadi rangkaian subtracting atau rangkaian pengurang pada dasarnya apa ya? Itu dibuat dengan cara memodifikasi rangkaian adder. Jadi ya tetap aja kita kan harus balik ke adder lagi kan gitu. Gimana caranya? Ya dengan menambahkan membuat penjumlahan dengan bilangan negatif. Kemudian, nah itu berarti kalau kita melihatnya dengan perspektif penjumlahan, bilangan negatif, berarti kan kita bisa bikin suatu rangkaian yang bisa apa? Yang kita tinggal pilih aja gitu, mau itu jadi pengurangan atau mau jadi penjumlahan gitu. Karena isinya tetap aja penjumlahan, cuma kita pilih aja dia mau penjumlahan bilangan positif atau penjumlahan bilangan negatif. Jadi ya kita nggak perlu bikin dua rangkaian yang berbeda untuk dua operasi yang berbeda gitu. Bikin satu rangkaian aja yang bisa kita pilih mau jadi penjumlahan bilangan dengan bilangan negatif atau penjumlahan dengan bilangan positif gitu. Nah, dan rangkaiannya itu kayak yang ada di gambar ini. Mungkin kalian bisa juga lihat ke buku ya. Kalau di buku ini ada di bab 79. Jadi kayak rangkaian ini dia pakai adder biasa nih, yang nih 4008 ini. Tapi di atasnya dia kasih ini XOR. Tujuannya adalah untuk biar dia bisa milih mau jadi penjumlahan atau mau jadi pengurangan atau mau jadi penjumlahan. Nah, di sini contohnya kita ada penjumlahan berapa nih? Pengurangan 42 kurang 23. Jadi yang 42 itu A, yang B itu 23. Kalau sekarang kita lihat cara kerjanya ya, kenapa ini bisa jadi milih antara pengurangan atau penjumlahan. Oke, kita lihat sesuatu dari bitnya ya. Bit B0. Kalau kita mau penjumlahan, ini kita set ke ini angkanya 1. 1 XOR 1. Berarti 0 kan? Karena kalau sama hasilnya 0. Jadi dia 0. Terus ini lagi 1 XOR 1. Jadi hasilnya 0 lagi.
1 XOR 1, 0. Sekarang 0 XOR 1, 0 sama 1 kan beda. Jadi hasilnya 1. Terus yang ini juga X1 XOR 1, 0. 0 XOR 1, 1. 0 XOR 1, 1. 0 XOR 1, 1. Nah, dari sini kemudian baru masuk nih ke dalam addernya. Sekarang 0 ditambah 0 kan 0. Tapi di sini dia satunya ditambahin juga ke sini, carry in. Jadi 0 tambah 0, 0, terus ditambah 1. Jadi hasilnya 1. Terus 1 tambah 0 ya 1. 0 tambah 0 ya 0. 1 tambah 1, 0, 1. Ya kan, 0, 1. 1, 0 maksudnya ya 2. Terus 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1. 1. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 1, 2. Terus satunya keluar ke carry out. Nah, perlu kita lihat juga kalau pengurangan menggunakan tools complement itu dia akan selalu keluarnya ada carry out-nya 1 kalau bilangannya positif. Kenapa? Karena ya pada dasarnya 1 ya. Kalau jadi 1 yang kita masukin di sini nih, 1 yang ini itu sebenarnya adalah kita memberikan carry in. Jadi karena kita di awal udah masukin carry in, pasti ada sisanya, dia jadi 1 carry out. Gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Belum ada. Jadi ini hasilnya 19 ya. 19 ini 16 tambah 3. 19. Kak mau nanya. Hmm. Itu kenapa jadi ada carry out-nya Kak yang di akhir-akhirnya itu? Ini. Coba kita hitung lagi. Coba kita hitung lagi ya. Gimana gini? Gimana ya? Gini. Sampai oke. Kalau yang bagian ini, bagian yang di sini udah masuk belum? Udah ngerti belum? Sejujurnya masih bingung juga sih Kak atas Oke. aplikasi rangkaiannya itu. Oke. Jadi gini, gimana ya? Gini. Jadi kan ini kita punya ini nih, switch ini. Yang kalau dia di switch ke nilai 1, maka dia jadi subtract, jadi pengurangan. Yang kalau dia ke 0 hasilnya jadi penjumlahan. Nah, sekarang kita coba ke yang pengurangan. Ini 1 dia kalau ke sini itu dia jadi ones complement. Bagian yang ke sini dia tuh twos complement-nya. Gitu. Nah, pertama ini kita nggak usah ngelihat A-nya dulu dah. Ini kita ngelihat B-nya dulu aja ya. Karena yang mau dikomplement kan B-nya. Jadi ini kita lihat gini. Ini kita lihat B0. B0 kan sama dengan 1. Ya kan, ini kan 1 nih. B0 kan sama dengan 1. 1 XOR 1. Hasilnya 0. Kenapa? Karena XOR eksklusif OR kan. Selain yang beda, kalau sama hasilnya 0, kalau beda hasilnya 1. Jadi kalau 0, 0, outputnya 0. Iya.
kalau 1,0 outputnya 1. Kalau 0,1 outputnya juga 1. Tapi kalau 1,1 outputnya 0. Jadi dia cuma ngeluarin nilai high kalau inputnya beda. Kalau inputnya sama, dia ngeluarinnya low. Seperti itu udah oke? Oke Kak, buat yang XOR-nya. Oke. Jadi ini kan dia 1 XOR 1 hasilnya 0. Terus ya udah hitung aja semuanya ini 1 XOR 1 0, 1 XOR 1 0, 0 XOR 1 1, ini 1 XOR 1 0, 0 XOR 1 1 dan seterusnya. Nah, sekarang kita mulai ke penjumlahannya. Nah, penjumlahannya baru sekarang di sini kita ngelihat A-nya. Gini. A0 kan sama dengan 0. Ya kan? B0 sama dengan 0. A0 tambah B0 jadi 0 kan? 0 tambah 0 berapa? 0 dong. Iya, 0. Nah, sekarang ini, yang ini kan dia masuk ke sini nih. Jadi tadi 0 ditambah 1. Jadi 1. Jadi 1 kan? Bener nih 1 kan? Sekarang yang ini 1 tambah 0. 1. Kan udah nggak ada sisa kan tadi? 0 tambah 1 nggak ada sisa kan? Bukan jadi 2 kan? 0 tambah 1 kan 1. Jadi nggak ada yang dipindahin ke sebelahnya ya kan? Iya. 1 tambah 0, 1. Oke, lanjut. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 1 0 kan? Iya, 1 0. Satunya masuk ke sini, ke carry yang selanjutnya. Oke? Oke Sekarang Kak. 0 tambah 0, 0. Tapi dia tambah 1 yang dari carry ini. Jadi sama kayak yang tadi pas di awal, 0 tambah 0 tambah 1, 1. Oh iya Kak. Nah, iya. Sekarang ini 1 tambah 1. 1 0 kan? Iya, 1 0. Berarti di sini tambah 1. Nih. Jadi sekarang 1 tambah 0 tambah 1. 1 0 jadinya. 1 0. Masuk sini kan 1. Iya, oh itu makanya ada outnya 1. Gitu. 1 tambah. Sip Kak, makasih banyak Kak. Paham. Oke. Ya. Jadi kalau dihitung kayak runtutannya gitu bisa kelihatan kalau ini pasti di luarnya ada carry out-nya 1 gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Udah oke ya? Semuanya udah oke. Kak, mau nanya lagi Kak? Boleh nggak Kak? Boleh. Kalau misalnya yang complementing switch-nya itu dia ke add tuh berarti 2 kali komplement atau gimana Kak? Kalau dia ke add, misalkan nih ke add ya, misalkan ini ke add. Misalkan apa 42 sama 23 kayaknya terlalu gede juga sih, tapi ya udah. Kalau ini ke add, dia kan jadi 1 XOR 0. 1 XOR 0 berarti hasilnya 1. Terus ini 1 XOR 0 lagi hasilnya 1. Jadi ya hasilnya apa akhirnya? Diri dia sendiri. Bener nggak?
Coba ya satu-satu. 1 X OR 0, 1. Terus 1 X OR 0, 1. Terus 1 X OR 0, 1. Terus 0 X OR 0, 0. Jadinya apa? 0, 1, 1, 1 kan? Sama kayak yang sebelumnya. 0, 1, 1, 1. Oh, berarti kayak bisa langsung pakai yang add juga gitu ya, Kak? Ya, sebenarnya bisa pakai langsung yang ini. Cuma di sini kan kita kayak mau bikin satu rangkaian yang versatile gitu kan. Bisa subtract, bisa add. Makanya dia adain rangkaian tambahan yang ini, yang ada XOR-XOR-nya ini. Karena kalau misalkan langsung disambungin ke 4008 ini nggak pakai rangkaian XOR yang di atas, ya udah jadinya dia penjumlahan doang bisanya. Nggak bisa jadi pengurangan. Oh, oke, Kak. Paham. Oke. Oke. Nengok lagi. Kak, maaf masih bingung. Yang SA1B1 itu kenapa dari sum yang kedua itu jadi 1 ya, Kak? Masih bingung di situ. Ini 1, oh yang ini 1. Iya, Kak. 1 tambah 0. Pokoknya kenapa untuk yang bit yang 2 pangkat 1 itu jadinya 1, Kak? Itu A1-nya 1, terus dari source-nya 0 gitu, Kak. Gini, kalau secara desimal kan kalau secara desimal kan di mana ya nulisnya? Di sini aja deh. Kalau secara desimal kan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya kan? Iya, Kak. Iya. Sekarang kalau misalkan 1 ditambah 10, jangan 10 deh, bingung ntar. 1 tambah 13, ini kan 1 tambah 3, 4. Jangan 13. Bentar. Apa angka yang bagus? 5. 5 tambah 16. 5 tambah 6 kan 11. Terus sisanya dari 11 ini kan ditambahin ke sini kan. Makanya dia jadi 2 kan. Gitu. Atau misalkan kayak 5 tambah 6 aja lah, nggak usah pakai tambah 16. 5 tambah 6. 5 tambah 6 kan sebenarnya belakangnya satuan, terus dipindah ke sebelahnya 1. Jadi dia turun kan 1, 11 gini. Jadi itu sama aja dengan yang kita kerjakan pakai biner. Ya kasusnya itu sama kayak 1 tambah 1 sama dengan 2 ini. Tapi dia pakai biner jadi 001 misal ditambah 0001. Kan 1 tambah 1 berapa? 2. Tapi kan kita nggak bisa nulis 2 gini kan? Berarti nulisnya harus 1-0. Maksud aku gini, Kak, sebenarnya buat yang kedua itu nggak perlu lihat CI-nya ya, Kak? nggak perlu. Kan kalau yang pas yang pertama itu kita lihat
yang C-in juga kan, Kak. Nah, itu Heeh. pas yang kedua itu kita nggak perlu lihat, maksudnya nggak perlu ditambahin juga atau gimana? Oh, maksudnya C-in yang dari sini tuh masuk ke sini juga, gue nunjuk apaan sih? C-in yang ke sini, apakah masuk ke sini juga atau enggak gitu? Enggak, Kak, yang A1 B1 itu maksudnya, yang pas A1 B1 terus masuk ke Oh, gimana? enggak dia masuknya ke yang A0 B ya ke A0 B0 doang. Oh, berarti cuma pas yang pertama itu ya, Kak? Mm, Oke, oke. Iya, oke, makasih, Kak. Oke, oke. Nah, mungkin biar eh, biar nggak bingung, sekarang gue ada pertanyaan. Gimana kalau ini kan tadi kita berapa nih soal contoh soalnya 18 kurang 9 ya. Gimana kalau 18 kurang 8? Harusnya dia 10 kan ya. 18 itu tadi apa? 0001 0010. Eh, nah, terus dia harus ditambah apa biar hasilnya jadi 10? Coba. Ada yang bisa nggak? Ini kalau gue kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Kalau ada yang bisa jawab, gue kasih bonus 5 poin buat poin PR. Wow, 5 poin banyak tuh. Ntar kayaknya maksudnya bilangan yang kalau dijumlahin sama yang di atas ini hasilnya 10 gitu. Ya, jadi tus komplement dari 8 itu apa? Jangan cari di internet. Tapi ya udahlah, nggak apa-lah. Ya udah. Cuma kayak lo harus tahu kenapa hasilnya bisa jadi seperti itu. Kosong 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 1000 bukan sih, Kak? Oke, ada satu masukan. Ada lagi yang lain? Tuh komplemennya kan ya, Kak? Heeh. Bukan binarinya. Berarti 1111 4 kali maksudnya. 111 1000. Oke, ada 2 masukan. Mirip ya, 1000, terus 1000, yang satu lagi 1111 1000. Eh, siapa yang setuju sama siapa sih ini? Rizky Nugroho. Angkat tangan. Ini nggak ada yang angkat tangan. Wah, oh, ada. Oh, Thomas. Oke. Fajar. Oke. Siapa yang setuju sama Ahmad Bashir? Oke, Davendra, Dinda, Made, Jason. Oke. Kauli. Oke, sekarang coba. Oke, Muhammad Rizky. Ya. Coba sekarang Rizky, coba jelasin kenapa jadi 0000 1000. Sebenarnya masih bingung yang second complement sih, Kak. Itu kan kalau apa yang di belakangnya itu 1000 itu kan buat bilangan biner buat 8 gitu ya, Kak. Nah, jadi kiranya kayak gitu. Paling ya kayak salah sih kayak gitu, Kak. Oke. Sekarang Ahmad Bashir, kenapa jadi jawabannya 1111 1000? Wah, mudah dong Kak jelasinnya. Kan minus 8 ya. Berarti dia itu harusnya yang di ujungnya nanti yang di komplemennya itu ada satunya. Di siapa itu binary yang 8. Kan binary 8 tuh 0000 1000.
terus di inverse tuh dibalik, jadi 111 0 111. Nah cuman kan tuh perlu tambah satu lagi, tambah satu jadinya 1111 1000, jadi kayak dibalik gitu. Oke. Jadi yang benar adalah Ahmad Bashir ya. Oke. Jangan lupa bonusnya Kak. Oke, siap. Oke ya. Jadi ya benar. Jadi kan kalau 8 8 itu kan gini ya, 8 itu kan 0000 1000. Terus kita bikin ones complement-nya, dibalik kan jadi 1111 0111. Nah, ini yang tadi berhubungan sama pertanyaannya Davendra. Kenapa sebelahnya nggak ditambahin juga? Karena kalau kita bikin two's complement, yang ditambahin 1 itu cuma bit LSB-nya aja, bit yang paling kanan. Jadi 1, kan ini harus ditambahin 1 ya. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 1, 2. 0 tambah 1, 1. Yang ini 1111 gitu. Jadinya dia 1111 1000. Nah, yang ini, yang 4 bit yang ini harus ikut masuk di komplement. Jadi nggak bisa kalau kita cuma mengkomplement 4 bit yang 4 bit LSB-nya aja gitu. Jadi kalau ini kita masukin 1111 1000 0 1 tambah 01 01 0 0 0 0 terus 1 carry itu. Jadi ini bener kan 8 tambah 2 sebenarnya 10 gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada yang masih bingung? Kak, aku mau nanya, Kak. Untuk carry yang paling terakhir itu nggak usah dilihat gitu ya, Kak? Iya. Sebenarnya carry itu, kalau carry yang terakhir yang kayak gini ya, ini sebenarnya nggak terlalu penting. Mungkin nanti pentingnya ketika kayak dia mau dijumlahin lagi gitu sama apa? Sama bilangan berikutnya. Tapi nggak terlalu dipakai sih sebenarnya. Ya bisa diabaikan lah. Oke, makasih Kak jawabannya. Oke. Kak, mau nanya, bukannya yang satu belakang itu buat kayak nentuin hasilnya plus atau minus gitu bukan sih Kak? Iya, tapi benar. Kalau misalkan iya, tapi ya karena ya bentar. Kalau misalkan kita mengurangi menguranginya dia negatif, hasilnya carry-nya 0 ya. Wait. Iya. Iya, kalau misalkan pengurangan hasilnya negatif, dia carry-nya 0. Ya berarti ya itu sign bit juga sih. Iya.
Ya benar-benar. Ya jadi ini sign bit. Tapi biasanya jarang sih kita kalau di digital kayak mengurangi angka untuk mendapatkan hasil yang negatif. Jarang sih. Tapi ya ini jadi sign bit juga, karena kalau misalkan pengurangan sih biasanya, kalau penjumlahan nggak mungkin negatif ya. Pengurangan kalau hasilnya negatif dia carry-nya 0. Terima kasih, Kak. Thank you, Thomas. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak, oke, kita lanjut. Oke, jadi materi selanjutnya adalah tentang penjumlahan BCD. Mungkin di awal kita udah tahu, udah pernah disebut apa itu BCD. Mungkin kita bisa ini lagi, refresh lagi. Jadi BCD itu apa bedanya sama bilangan biner biasa? Bedanya ya ada nilai yang nggak dimasukin nggak ke dalam, ada nilai yang nggak dipakai di binernya gitu. Yang dipakai cuman yang kalau diambil desimalnya cuman dari 0 sampai 9, 10 dan seterusnya nggak dipakai. Ya nggak sih? Oke, itu bisa juga. Tapi sebenarnya yang lebih lengkap adalah gini. Jadi BCD itu kalau biner biasa kan misalkan kita mau nulis nilai 10. 10 itu kan ini ya, 8 tambah 2. Gini kan. Ini biner biasa. Tapi kalau BCD, dia memecah 10 itu menjadi 2 angka yang berbeda, yaitu angka 1 sama angka 0. Jadi kalau bikin BCD 001 000. Ini, jadi ini 1, ini kebalik. Ini 0. Gitu. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk biasanya kita sambungin ke yang namanya 7 segment. Udah pernah dibahas belum ya 7 segment? Yep. Di Prakelek udah, Kak. Oh, Prakelek ya? Ya, itu kan udah pernah tahu berarti kan kalau 7 segment itu satu 7 segment itu kan dia nggak bisa punya angka lebih dari 9 kan, kecuali kalau dia yang menampilkan bilangan heksadesimal 10 itu 10 itu A gitu kan, jadi kayak bisa ditulis A gitu. Tapi kalau yang 7 segmen biasa kan dia cuma bisa 0 sampai 9. Makanya perlu yang namanya BCD, karena kalau mau nulis angka 10 ya kita harus punya dua 7 segmen yang berbeda, satu untuk puluhannya, satu untuk satuannya gitu. Makanya dia dikode dengan 4 bit yang berbeda tuh. Nah, kemudian problemnya adalah kalau nilainya lebih dari 9, gimana caranya untuk membuat itu jadi valid gitu. Misalkan kalau di contoh ini kita mau bikin angka 13 gitu dari 7 tambah 6. Ya, 13 itu kan ini ya 1101. Ya kan 8 tambah 4 tambah 1. 8 tambah 5 13. Tapi kan 13 bukan BCD. Jadi yang harus
yang harus dilakukan adalah menambahkan 6 yang entah siapa yang menemukan, wow ternyata kalau ditambah 6 dia jadi valid gitu. Jadi kalau ditambahin 6 hasilnya 0011 terus 0011. Ini kan jadi 1 sama 3. Ini 1, ini kan 3, jadi 13. Kelihatannya 13 1 sama 3 gitu kan. Nah, oke, sampai sini masih ada yang bingung? Ada yang mau nanya? Enggak? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaiannya. Jadi, ini adalah rangkaian yang bisa menjumlahkan dua bilangan sehingga outputnya jadi BCD. Di sini dia pakai dua adder yang namanya basic adder sama correction adder. Sebenarnya sih ini sama aja sih rangkaiannya. Sama-sama ini kan sama-sama 7483. Nah, kalau yang di sini dia pakai suatu rangkaian OR and OR ini di sebelah kirinya ini untuk bisa kayak mendeteksi ketika nilainya lebih dari 9, maka dia akan menambahkan nilai 6 tadi itu ke sini. Nah, coba kita lihat gimana cara kerjanya. Jadi, kan kalau 9 itu ini kan 1001 kan. Jadi lebih dari 9 itu udah pasti ini bit yang keempat ini udah pasti 1. Terus antara bit ini gimana cara menunjukkannya ya? Bit ini udah pasti 1. Terus bit yang ini atau ini 1. Ya yang ini bisa di-ignore lah, mau 1 atau mau 0. Karena kalau misalkan 10 kan 101010 kan ya. Ini kan 0 bukan 1. Jadi intinya itu dia mendeteksinya dengan yang ini 1, yang bit MSB-nya 1, dan bit kedua ketiganya bit kedua atau bit ketiganya 1. Misalkan ini dia kayak tadi ya 7 tambah 6. Oke. 7 tambah 6 dia hasilnya kan jadi 13. Nah, 13 itu kan ini ya, ini ya kan MSB-nya 1, terus bit kedua atau bit ketiganya 1. Berarti dia lebih dari 9, gimana sih? Iya kan? Nah, apa yang dilakukan adalah dia pakai di sini OR gate. Jadi OR gate yang ini dia mendeteksi antara ini 1 atau bit kedua 1 atau bit ketiga kebalik, bit ketiga 1 atau bit kedua 1. Terus kalau misalkan salah satunya 1, dia akan mengeluarkan nilai ini 1, outputnya 1. Nah, terus dan bit yang MSB-nya juga 1. Jadi keluarlah dia 1 nih di sini. Nah, kalau yang ini, bentar bingung. Ini dia carry out-nya kan 0.
Oke, ini kan carry out-nya 0. Nah, jadi dia 0 atau 1 keluarnya 1. Ini untuk dimasukin ke bit selanjutnya. Ntar gue jelasinnya muter-muter nggak sih? Gue jadi bingung sama penjelasan gue sendiri. Oke nggak? Bingung nggak? Sedang memahami, Kak. Tapi lumayan logis sih, dia pakai OR itu buat mendeteksi, jadi nantinya di ujungnya tuh bisa dimasukin ke yang correction errornya, baru di-add lagi. Jadi mana nih? Jadi ini tadi ini, ntar gue bingung. Ini nilai 1 ini, kemudian dia masukin ke sini nih 2 bit yang ini. 2 bit yang ini sehingga nah terus yang ini dimasukin ke ground yang enggak dimasukin ke yang enggak disambungin ke output rangkaian OR and OR ini di ke ground. Jadi dia 0 1 1 0. Dan itu 6 kan ya, Kak? Nah, ya ini 6 sama dengan 6. Gitu. Jadi bit yang ini di-add sama 6. Itu. Bingung apa nggak bingung? Kak mau nanya dong, Kak. Berarti semuanya pakai 6 gitu ya kalau yang error-error? Iya, Oke, makasih, Kak. Di sini kalau di buku sih dia nggak menjelaskan ya kenapa kayak apa yang menyebabkan dia kalau atau bagaimana sejarah tercetusnya. Oh, kalau ditambah 6 pasti dia hasilnya jadi bisa terbaca. Kalau dihitung-hitung bener juga. Iya benar kan, Kak? Kan soalnya kalau yang hex itu kan 16 mungkin. Kan 16 tuh, Kak. 16 variasi dari 0 sampai 15. Ya udah kalau mau 10 sampai 15-nya hilang ya tambahin 6. Nah, 0 tambah bentar. 0 variasi 0 sampai 16. Terus kalau ditambah 6 15. Kan di CD itu 0 sampai 9 kan ya. Biar jadi hex. Dia ditambahin lagi 6. 10, 11, 12, 13 yang A, B, C, D sampai F-nya itu. Makanya jadi benar pembacaannya. Gimana, Kak? Oh, maksudnya 9. Oh, 0 sampai 9. Ya. 0 sampai 9 ditambah 6 jadi 16. Jadi 15. Ya. Oh, ya. Ya. Oke. Oke. Masuk akal. Iya. Oke, buat rangkaian ini masih ada yang bingung? Ini nanti kita UAS disuruh ngedesain rangkaian kayak gini apa, Kak? Kayaknya nggak tahu juga deh. Kalau dulu sih materi ini masuknya ke sebelum UTS ya. Waduh. Tapi nggak disuruh bikin rangkaian gitu juga sih. Paling cuma disuruh ngitung ya. 1 tambah 1. Ya, jadi kemarin Pak Jati kan bilang bisa ngisi kelas nggak? Terus gue bilang bisa Pak, materinya apa? Bahas materi contoh soal
aja atau lanjutin bab 79. Terus gue mencari contoh soal kayak nggak ada yang menarik gitu, maksudnya kayak ya udah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian gitu-gitu doang. Mungkin kalau dulu sih gue UASnya ini ya, nanti kan bakal belajar tentang apa tuh namanya, apa tuh Kak? Counter bukan? Iya, counter, state machine. Ya, state machine itu model terakhir praktikum. Iya, kalau dulu sih UASnya itu ya disuruh bikin rangkaian state machine, jadi ntar ada biasa soal cerita gitu, terus bikin diagramnya mesin ini kayak gimana bekerjanya gitu. Oke Kak. Oke, ada lagi mau ditanyain terkait materi yang ini? Oke, udah. Intinya ini apa tadi, No? Ini 4. N. Ini 3. Ini sih. Rangkaian ini tuh. Dan sebenarnya ini di-or lagi sama carry out-nya, tapi kayak mau carry out-nya, kalau carry out-nya 0, sebenarnya mau carry out-nya 0 atau mau carry out-nya 1, kalau yang ini 1, ya hasilnya 1, jadi kayak ya udah, nggak ada bedanya. Not use. Tapi ini nggak sih, nggak mungkin ada carry out kali Kak. Soalnya kan dia hex ya kalau secara perhitungannya. Jadi kayak kecuali angkanya, sedangkan kita pakai BCD kan. Ya mungkin ya, tapi cuma 2 kemungkinannya. Kalau penjumlahannya itu di atas 8 tambah 9, 8 tambah 8. 8 tambah 7 maksudnya. Baru ada carry out. Di atas 8 tambah 7. Kan 8 tambah 15 kan. Itu kan hex terbesar ya, yang F. Kan 8 tambah 8 ya? Berarti 8 tambah 8. Jadi kalau 8 tambah 8 baru ada carry out. Tapi nggak ngefek juga sih. Delapan tambah 8, enggak, 8 tambah 8, iya, ya 8 tambah 7, 8 tambah 7, 15, iya. Baru masuk 8 tambah 8, baru dia ada carry, ya. Tapi mungkin bisa juga kalau kalau pengurangan nggak tahu deh, ya bisa juga sih kalau misalkan tadi disambungin sama rangkaian yang di atas terus dia ada carry out-nya karena pengurangan. Oke. Ada lagi mau ditanyain atau kita lanjut? Ini cepet ya kalau kuliah sama gue. Itu materinya nggak banyak sih. Oke, mungkin kita lanjut. Ini materi subbab selanjutnya 7, 10. Ini tentang ALU. ALU itu adalah Arithmetic Logic Unit. Jadi ini sebenarnya kayak pengetahuan ya, buat pengetahuan tambahan aja. Gue nggak tahu sih Pak Jati bakal nanya ini atau enggak, tapi seumur gue belajar elektronika 2 nggak pernah ditanyain sih ini. Jadi ada suatu rangkaian yang namanya arithmetic atau logic unit.
IC ya, sebenarnya ini ngomongin tentang IC. IC yang di sini contohnya adalah yang 74181. Jadi IC ini bisa melakukan penjumlahan dan operasi logika tergantung settingan yang kita bikin gitu, yang kita masukin. Jadi di sini ada tabelnya. Pertama kita harus ngeset dulu nih yang M. Karena dia ada 2 mode, ada arithmetic, ada logic. Jadi dia bikin kalau M-nya itu high, dia jadinya logic. Kalau M-nya low, dia jadinya arithmetic. Gitu. Terus setelah kita udah menentukan mau ngitung hitungan logika atau hitungan aritmetik, kita harus ngeset ini bit yang S0 sampai S3 ini untuk menentukan operasi apa yang kita inginkan berdasarkan tabel ini. Tabel yang di sebelah kiri ini. Jadi ya nggak usah dihafal. Tapi kalau mau dipakai ya harus melihat ke tabel. Kita mau operasi apa, itu yang kita set ke bit S0 sampai S3 ini, namanya function select. Terus jadi contohnya kalau kita setnya M-nya high, terus kita pasang S-nya semuanya low. Ini ya, misalkan yang ini. Nanti hasil F-nya, F itu kan output-nya nih. F-nya akan output. Akan keluar A bar. Jadi F0 sama dengan A0 bar, F1 sama dengan A1 bar, F2 sama dengan A2 bar, F3 sama dengan A3 bar gitu. Kalau misalkan kita maunya F sama dengan A, bisa ini, kita bikin S-nya high semua, atau kita bikin M-nya yang low. Tuh. Ya, macam-macam lah ini bisa dilakukan ini dan itu. Nah, kemudian perlu diperhatikan kalau di rangkaian ini tabel ini tuh dia pakai carry in CN bar. Dan jadi kalau CN bar karena dia active low, jadi kalau mau dimasukin carry itu low. Jadi CN bar kalau sama dengan 0 berarti carry in sama dengan 1. Nah, tabel yang ini tuh menunjukkan keadaan ketika carry in sama dengan 1. Jadi ini carry-nya ini muter-muter. CN bar sama dengan 1. Jadi carry in sama dengan 0. Itu. Terus sebagai contoh, ketika misalkan kita mau mengurangi A dikurang B. Nah, kalau di sini kan nggak ada nih A kurang B, adanya A minus B minus 1. Nah, kalau jadi biar kita bisa dapat A minus B doang, kita harus tambah 1 kan. Nah, caranya adalah dengan ngeset CN bar ini sama dengan 1.
Jadi dia ditambah 1. Jadi A minus B minus 1 tambah 1 sama dengan A minus B. Gitu. Kemudian mungkin ini yang ini apa maksudnya F sama dengan A plus A, terus each bit is shifted to the next more significant position. Misalkan kita punya A sama dengan 0001. Jadi kalau A tambah A, 0001 tambah 0001 kan, 1 tambah 1. Tuh, jadi ini kayak katanya kayak dia digeser gitu bitnya. Atau kalau misalkan kita punya A sama dengan 0011, terus di A tambah A, jadi 1 tambah 1, 0, 1 tambah 1 tambah 1, 1, 1, ini 1. Jadi kelihatannya ya gitu kayak bitnya digeser. Itu biasanya kalau misalkan kita mau bikin, kalau misalkan kita mau bikin apa ya, misalkan kita pasangin ke LED, terus kita mau LED-nya kayak berjalan gitu dari atas ke bawah, terus LED atau LED bar nggak sih, bar LED, atau ya pokoknya kalau kita mau bikin LED yang running gitu, misalkan nyala 1 terus dia turun lagi gitu, itu bisa pakai ini. Jadi dia kayak bitnya digeser gitu. Oke. Ada yang mau nanya? Agak aneh sih kalau ya materi ini cuma kayak pengetahuan aja. Oke, mungkin kita ke soal contoh soal. Lakukan operasi 13 kurang 7. Jadi kayak yang tadi, kita masukin 13 ke A. Terus kita masukin 7 ke B. Terus kita pakai M-nya yang sama dengan 0. Karena kita mau ini kan aritmatika, jadi M-nya sama dengan 0. Terus karena pengurangan, jadi kita pilih yang ini. Nah, yang ini tuh apa nih? LHHL. Jadi kita tulis di sini LHHL, ya kan, 0110. Terus kita ke set ini CN bar sama dengan 0 biar dia bisa ditambah. Jadi A minus B minus 1 ditambah 1. Jadi A minus B. Ya, jadi A minus B. Ya. Oke. 13 kurang 7, 6 ya, bener nih, 0110. Kalau dia CN barnya sama dengan 1, berarti jadinya 5 hasilnya. Jadi harus dibikin CN bar sama dengan 0. Tapi ini khusus buat yang ini ya, khusus yang tadi buat pengurangan, karena dia pakai minus 1. Kalau misalkan mau yang penjumlahan biasa, ya udah pakai yang ini aja. Salah, ini OR kan, salah baca. Ini pakai yang ini. Oke, jadi nah satu lagi ini yang perlu kita lihat. Jadi di sini plus tanda ini. Nah, bingung karena tanda ini artinya OR gate. Tapi
plus itu artinya ditambah. Ya, jangan sampai kegocek. Oke, ada pertanyaan dulu. Enggak, oke. Example yang selanjutnya. Kalau A3, 2, 1, A0, 1, 1, 0, 0, 1. Terus B-nya 0, 0, 1, 1. S-nya 1, 1, 0, 1, dan CN. Ini CN apa CN ber? CN sama dengan 1. Dengan M sama dengan 1, determine the output of at F. Oke, jadi M sama dengan 1 kan berarti logik ya. Berarti terus dia minta yang S-nya 1, 1, 0, 1. Ini gue copy lagi aja lah tabelnya. Kak, itu kakak pakai tablet ya Kak, atau apa? Iya. Interesting. Oke. Apa tadi 1101? 1101 berarti HH LH. Ini kan, terus dia M-nya high. Berarti ini F sama dengan A or B bar. Ya. Terus 1001 or 1100. Ya, hasilnya ini. Ya, harusnya sih kita tidak perlu menghitung ya kalau kita sudah memasukkannya ke dalam rangkaian. Kayak tinggal, wah itu udah dapat outputnya gitu. Kemudian yang B, M-nya 0. Kalau M-nya 0 berarti ini. F sama dengan A or B plus A. Jadi A 1001 or 0011. 1 or 1 or 1 1, 0 or 1, 1, 0 or 0, 1 or 0, 1. Ya, terus ditambahin A, A-nya 1001, 100, 1011, ditambah 1001. Ya, nah ditambah carry. Ini harusnya tambah carry 1, tapi ya ini jawabannya 01, 00. Oke. Oke, oh berarti ini CN bar berarti. Ya, karena kalau bentar, CN bar apa CN? Ya. CN bar berarti. Karena kalau misalkan kalau CN sama dengan 1, berarti kan ditambah 1. Jadinya kalau ditambah 1, 001 0101 dong. Ya kan, ditambah 1. Oh, ini tambah 1. Jadi nggak mungkin. Jadi pas itu maksudnya CN bar. Oke. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Ya, harusnya kuliah kita hari ini sudah sampai sini aja materinya. Ini nggak ada yang mau nanya. Nanya apaan aja dah. Nggak, ya udah oke. Mungkin satu lagi gue mau ngasih tahu dari PR-PR yang gue koreksi kemarin, beberapa orang masih kayak punya masih ada kesalahan mendasar gitu, kayak
menuliskan OR itu jadi ini, dan menuliskan N itu jadi ini. Ini salah ya guys. N itu bukan plus, justru OR itu yang notasinya plus. Karena kalau dihitung secara Boolean algebra, notasi OR itu lebih mirip kayak aljabar kayak ya penjumlahan, aljabar penjumlahan biasa gitu, dan notasi N itu lebih mirip seperti perkalian. Makanya kan disebutnya kalau SOP itu kan sum of product kan, yang mana sum itu maksudnya adalah OR. Dan produk itu apa sih? Bukan produk kayak barang yang keluar dari pabrik gitu ya. Produk itu perkalian, artinya produk itu artinya perkalian, hasil perkalian. Nah, produk itu yang dimaksud dengan N. Jadi kalau dibilang sum of product, penjumlahan dari banyak perkalian, atau OR dari banyak N. Makanya notasinya dia kayak gini. Misalkan dada gitu. Mungkin yang kayak gitu-gitu bisa di review lagi, karena materi-materi selanjutnya kita nggak akan membahas dasar-dasar yang kayak gitu, dan dianggapnya kayak kalian udah memahami. Jangan sampai kayak kita udah lanjut ke materi selanjutnya tapi masih bingung sama materi yang dasar, terus kayak pas masuk ke materi yang udah kompleks, ini gimana ya gitu. Oke, mungkin gitu aja. Buat materi minggu depan bisa mulai baca-baca tentang flip-flop. Jadi flip-flop itu suatu rangkaian yang bisa mengingat input yang diberikan sebelumnya gitu. Flip-flop juga ada macam-macam, nanti ya coba dibaca SR flip-flop, D flip-flop, gitu-gitu. Mungkin juga akan berguna buat prakelek, karena kayaknya udah masuk modul berapa sih kan? Modul 6 ya. Kalau gue lihat di modul sih juga udah belajar sih. Modulnya. Ya, modul berapa? Modul berapa ya? 5 kemarin. Oh, baru modul 5. Dan itu udah lewat. Sekarang modul 7. Gimana sekarang modul 7, modul 5 udah apa belum? Modul 5 udah kemarin flip-flop. Iya, jadi belajar sendiri waktu itu praktikum. Emang gak ada asetnya? Cuman dikasih modul. Habis itu suruh ngerjain, ya udah. Tapi dapat modul yang kayak gini kan? Iya, dapat. Dikasih modul panduannya. Iya, berarti sekarang lagi modul 6, modul 7? Hari ini masuk modul 7. Minggu lalu tuh modul 6 counter. Oh, modul 6 counter. Ya, modul 7 ini yang gitu. Diisi di counter. Tapi pakai PHDL. Oh, oke. Oke. Mungkin modul kita udah berbeda. Berarti udah belajar VHDL ya? Oke. Gue nggak tahu sih di kelas ini bakal kapan pakai VHDL. Kita tunggu aja. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, mau disampaikan, mau titip salam ke radio?
Udah, oke. Mungkin kalau udah sekian aja materi buat hari ini. Mana Microsoft Team gue tadi? Ya hilang. Nih. Sekian aja materi buat hari ini. Terima kasih sudah hadir dan selamat berjumpa minggu depan. Ya, tidak ada PR. Terima kasih semuanya. Oke, Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Makasih Pak. Terima kasih banyak ya Kak.